Assalamualaikum Football United. Ya, review Manchester United menghadapi Southampton 0-0, tidak ada gol, tidak ada kemenangan hari ini bagi Manchester United. Sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih Sobat Football United yang sudah bergabung di live commentary. Terima kasih komennya, terima kasih likes-nya, terima kasih juga sawerannya. Ya, semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah rezekinya. Manchester United tampil di pertandingan tadi dengan sistem ataupun juga formasi komposisi yang berbeda dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Erik ten Hag memainkan 4-1-4-1 di belakang kuartet terkuat. Wan-Bissaka, Luke Shaw di kiri, di tengah Rafael Varane dengan Lisandro Martinez, sementara David De Gea di kiper. Gelandang tengah Breaker, gelandang bertahan Casemiro, di depannya ada Bruno Fernandes dan juga Jadon Sancho. Di sayap kanan Anthony, di kiri Marcus Rashford, dan di depan Wout Weghorst. Ini menurut gua yang membuat Manchester United di babak pertama tampilannya tidak semantap ya, atau kurang greget dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya, terutama ketika menghadapi Real Betis. Gua melihat bagaimana trio lini tengah Bruno Fernandes, Casemiro, dan juga Jadon Sancho ini nampak tidak padu, belum padu betul di atas lapangan. Ditambah lagi bagaimana akurasi umpan dari lini tengah Manchester United ini tidak bagus ya, kurang oke. Dan ini juga ditambah fakta bahwa Southampton lini tengahnya yang digalang oleh Carlos Alcaraz, Romeo Lavia, dan juga Kapten James Ward-Prowse bermain dengan agresivitas yang tinggi, dengan pressing yang tinggi, dan ini menyulitkan aliran bola Manchester United di tengah. Southampton di babak pertama bahkan tampil dengan rasa percaya diri yang cukup tinggi walaupun bermain di Old Trafford. Lini belakang dari Southampton menurut gue secara umum mereka juga tampil kokoh. Sebenarnya dari sisi kualitas, lini tengah terutama Manchester United ini jelas lebih bagus daripada Southampton. Hanya saja pemain Manchester United banyak melakukan kesalahan sendiri, salah umpan, salah posisi. Dan ketika bola berpindah, possession berubah ke Southampton, pemain Southampton juga karena mereka tampil dengan rasa percaya diri, mereka tidak langsung menyerang, mereka memainkan bola, mereka juga memegang possession. Ancaman dari Southampton di babak pertama banyak terjadi dari sisi kiri. Kamaldeen Sulemana, pemain muda yang sempat diincar oleh Ajax ketika Erik ten Hag masih di Amsterdam ya, ini sering sekali menyulitkan lini kanan Manchester United, utamanya Aaron Wan-Bissaka. Ada sekitar 1, 2, atau bahkan 3 kali di mana kecepatan dari Kamaldeen Sulemana ini yang menyulitkan ya bagi Aaron Wan-Bissaka. Juga back kiri dari Southampton, Roma Peru, ini juga sering menyulitkan sisi kanan dari Manchester United. Beruntung Anthony juga cukup aktif dan juga cukup rajin untuk membantu Aaron Wan-Bissaka terutama di sisi kanan. Ada beberapa peluang dari Manchester United di babak pertama dari Marcus Rashford ya kan, dan juga tadi sempat ada mungkin momentum dari Wout Weghorst. Tapi ketajaman tidak berada di momentum tersebut. Ada satu mungkin Marcus Rashford dari sebelah kiri yang akhirnya diputuskan untuk melakukan tendangan langsung ke gawang Bazunu, walaupun ada Wout Weghorst di tengah ya, tapi tadi dibahas juga di sini, diperlihatkan kalau memang Marcus Rashford sangat cepat sekali, harus membuat keputusan sepersekian detik, dan nampak dari sisinya ini tidak terlihat Wout Weghorst. Wout Weghorst terlalu tertinggal ya, harusnya dia mungkin kalau agak maju sedikit sehingga bisa terlihat dari Marcus Rashford, sehingga Marcus Rashford punya pilihan untuk memberikan umpan. Tapi Marcus Rashford memilih untuk langsung mengarahkan ke gawang dan masih bisa diselamatkan oleh Bazunu. Southampton juga memiliki beberapa momentum bahkan peluang juga di babak pertama, dan pertandingan tadi tentu saja berubah arah anginnya, berubah situasinya setelah Casemiro mendapat kartu merah. Casemiro yang berniat ingin merebut bola dari Alcaraz
kakinya membentur bola ketika sedang melakukan tackling ya dengan sangat cepat, dan benturan kaki dengan bola ini mengangkat kaki Casemiro sehingga mendarat terlalu tinggi di daerah berbahaya di kaki Alcaraz, sehingga wasit tidak memiliki keputusan atau pilihan yang lain selain memberikan kartu merah. Menurut gua ringan amatiran, ya gua sepakat itu kartu merah sih, dan itu benar-benar sangat tidak beruntung menurut gua, unlucky. Setelahnya ada peluang dari tendangan bebas oleh James Ward-Prowse yang membentur tipis mistar dari David De Gea di sebelah kiri. Tendangan bebasnya excellent sebenarnya, mengincar betul sudut jauh ya, tapi masih membentur. Mungkin bukan yang itu dulu ya, ada membentur pemain juga tuh, ada membentur Marcus Rashford, kalau tidak salah arah bolanya berbelok dan hampir saja masuk ke gawang David De Gea. Yang itu kali itu yang babak pertama. Yang mistar tuh kalau nggak salah yang terjadi di babak kedua. Nah, gue keliru di situ. Tapi yang jelas bola mati ini juga dimanfaatkan betul oleh Southampton, yang mereka punya Kapten James Ward-Prowse yang memang juga berbahaya. Setelahnya, ya seperti gue katakan, arah angin pertandingan berubah. Southampton lebih menguasai possession. Manchester United tampil dengan 4-4-1. Anthony di kanan, di tengah Jadon Sancho berduet dengan Bruno Fernandes, di kiri Marcus Rashford, dan di depan itu Anthony di kanan ya, Wout Weghorst di depan, Jadon Sancho berduet dengan Bruno Fernandes di tengah, dan di kiri Marcus Rashford. Setelahnya Wout Weghorst ini ditarik digantikan dengan Scott McTominay akhirnya berduet dengan Bruno Fernandes di tengah, dan Jadon Sancho yang didorong ke depan. 4-4-1. Scott McTominay dengan Bruno Fernandes, dan di kiri Marcus Rashford, di kanan Anthony. Gue tadi berpikir apa yang akan dilakukan oleh Erik ten Hag di babak kedua. Satu hal yang gue katakan tadi di live commentary, Manchester United harus banyak bergerak. Karena kekurangan satu pemain dan bermain di kandang, tentu saja mereka juga ingin, atau Manchester United ingin melihat atau mendapat peluang ya untuk bisa memenangkan pertandingan, sehingga mereka harus banyak bergerak, dan ini tentu saja akan menguras fisik. Pilihan selanjutnya adalah, atau pilihan lainnya adalah tentu saja tampil bertahan rapat di belakang, dan ini akan memberikan peluang betul bagi Southampton untuk menguasai pertandingan, untuk membuat momentum-momentum berbahaya dan juga peluang-peluang bagi Southampton. Itu bisa juga dijadikan pilihan. Dan ternyata Manchester United tampil dengan pilihan pertama. Mereka tidak tampil bertahan. Mereka tampil yang menurut gue juga sedikit terbuka ya, dengan transisi yang cepat, dengan pergerakan yang banyak, agresivitas tinggi, determinasi tinggi. Dan ini sebenarnya luar biasa loh. Bertampil dengan 10 pemain ya. Mereka tidak takut, pemain Manchester United tidak takut. Mereka tetap mengajak Southampton ini bermain terbuka. Kendatipun demikian, tentu saja Southampton juga yang punya keunggulan pemain terlihat ketika mereka menguasai bola. Mereka tidak terburu-buru, mereka betul memainkan possession ya, menggunakan betul keunggulan pemain di sana. Dan ketika bola lepas, pemain Manchester United yang menguasai bola, mereka langsung buru sergap dengan melakukan pressing tinggi. Nah, ini diharapkan dengan menyulitkan pemain Manchester United karena kekurangan pemain itu tadi. Tapi pemain Manchester United juga di awal memang penuh dengan tekanan, ada beberapa peluang momentum ya, salah satunya tadi gue katakan tendangan bebas dari James Ward-Prowse. Tapi perlahan pemain Manchester United juga berani keluar menyerang, dan menurut gue ini sesuatu sebenarnya yang luar biasa. Bayangkan 10 pemain loh, dan ya, menguras fisik betul. Sempat tadi mendapatkan beberapa peluang ya, nggak banyak memang di babak pertama, karena Southampton juga melakukan transisi yang cepat. Ketika mereka lepas bola, mereka kumpul orang betul, langsung banyak di daerah mereka sendiri. Tentu saja tadi ada peluang dari Bruno Fernandes yang kena tiang ya kan, pun juga Walker Peters yang juga kena tiang. Yang menurut gue ini merupakan hasil yang mungkin hasil yang terbaik ya dari Manchester United yang tampil dengan 10 pemain itu tadi. Sekali lagi situasinya sulit ya. Southampton juga tampil dengan bagus, tampil dengan percaya diri, utamanya di babak kedua. Bahkan tadi di akhir-akhir babak kedua, sekitar 15 menit, 20 menit terakhir, bahkan mereka sudah berani memasukkan pemain-pemain yang punya naluri menyerang lebih tinggi. Artinya mereka
betul-betul ingin tujuannya adalah meraih kemenangan kalau menurut gue, dan mereka melihat peluang ada di situ karena Manchester United tampil dengan 10 pemain. Bagaimana dengan pemain Manchester United sendiri? Apakah bertahan? Ternyata tidak. Ini yang menurut gue yang sebenarnya wow. Ya tentu saja harga yang harus dibayar adalah menurut gue dengan amatiran dari segi fisik sih. Dan tadi terlihat kayak Aaron Wan-Bissaka ya kan, ada momentum ketika serangan balik dari mungkin dari corner Manchester United yang gagal ya kan. Dia ingin tracking the ball, tapi dia tidak sanggup lagi untuk sprint. Beruntung bola dari Theo Walcott masih bisa diamankan oleh David De Gea. Ya ini memperlihatkan sebenarnya ada penurunan fisik. Plus juga Bruno Fernandes, gue juga tadi melihat nampaknya ada penurunan fisik juga. Dan menurut gue ini wajar. Erik ten Hag berusaha untuk mengganti sektor sayap, Jadon Sancho dan juga Anthony tadi digantikan oleh Facundo Pellistri dan juga Alejandro Garnacho. Gue tadi berharap banyak dengan Alejandro Garnacho sebenarnya, karena pemain ini punya keberanian penetrasi, determinasi juga tinggi, kecepatan dia juga punya, sehingga ketika melakukan transisi, gue harapkan ada ancaman nih. Tapi sayang sekali Alejandro Garnacho ada bukan pelanggaran, ada kontak tadi dengan Walker Peters. Itu bukan pelanggaran by the way, karena Walker Peters kena bola duluan ya akhirnya, tapi kakinya nyangkut di kakinya Alejandro Garnacho dan nampak Alejandro Garnacho ada gangguan, setelahnya diganti oleh Fred. Sehingga ya menurut gua sekali lagi tentu saja ini tidak sesuai dengan harapan, karena Manchester United datang ke pertandingan tadi dengan status yang lebih diunggulkan ya kan, tampil di kandang sendiri. Southampton penghuni papan bawah, bahkan penghuni papan dasar ya kan di klasemen. Tapi inilah sepak bola. Apakah tadi keputusan Erik ten Hag menampilkan lini tengah Jadon Sancho, Bruno Fernandes dan juga Casemiro itu merupakan kesalahan atau sesuatu hal yang tidak tepat ya? Gua melihat mungkin secara teknis iya, tapi sekali lagi Erik ten Hag yang lebih tahu situasi kondisi skuadnya. Di lini tengah tentu saja ada pilihan lain, ada Scott McTominay di sana, ada Fred, Sabitzer belum tersedia karena memang masih cedera ya kan. Ya mungkin Erik ten Hag lebih tahu ada apa di situ. Gua melihat penampilan Manchester United di babak kedua, walaupun tampil dengan 10 pemain tapi lebih enak ditonton dibandingkan dengan di babak pertama. Mereka tidak takut, mereka berani, mereka berusaha untuk mereka tampil dengan karakter sih menurut gua, karakter untuk memburu kemenangan. Walaupun ada resiko sebenarnya di situ karena tampil dengan 10 pemain itu tadi, tapi mereka tidak takut. Dan ini menurut gue dengan amatiran ya gue berikan pujian gitu, karena tidak sering loh pemain yang tampil dengan 10 pemain berani tampil seperti Manchester United tadi. Walaupun tampil di kandang sekalipun, banyak juga yang lebih memilih untuk dari awal cari aman dengan lebih banyak bertahan, memperkuat lini pertahanannya. Tapi tadi Manchester United tidak demikian. Dan ini menunjukkan karakter pemain sebenarnya ingin untuk bisa meraih kemenangan. Tapi ya kekurangan pemain ya kan. Lini depan yang tidak banyak pilihan setelah ditariknya Wout Weghorst tentu saja. Di samping juga pemain lini belakang Southampton tampil cukup solid. Cukup disiplin juga. Apalagi yang harus dikomentari? Faktor wasit. Kartu merah tadi menurut gue dengan amatiran gue menilai iya, walaupun itu sesuatu hal yang tidak beruntung bagi Casemiro karena dia maksudnya nggak ngincar kaki bagian atas sebenarnya, tapi dia terpantul bola, mau gimana lagi. Tapi penalti menurut gue itu juga tanda tanya. Ada bola yang di salah satu back dari Southampton ya kan, gue lupa siapa tadi itu, Bella Kotchap kalau nggak salah, di babak pertama yang berusaha untuk menghalau bola, dia menunduk ya kan, ada pantulan bola yang kena bagian tangan dari Bella Kotchap. Walaupun tipis tapi itu kena tangan menurut gue. Apakah itu foul? Tadinya gue berpendapat ya apa itu mungkin bola 50-50 atau tidak, tapi ya bolanya mantul, terkena tangan dan bahkan tangannya pun juga terpantul ya kan. Sehingga menurut gue dengan amatiran ya itu penalti sih menurut gue. Tapi wasit punya pandangan lain. Gue nggak tahu kenapa VAR pun juga tidak dicek ya. Artinya wasit tidak mengecek layar monitor. Gue nggak tahu, mungkin VAR juga sudah ngecek ya kan. Tapi kenapa wasit juga tidak ngecek secara langsung? Itu juga tanda tanya sih menurut gue. Gue nggak puas sih dengan kepemimpinan wasit tadi. Ada banyak keputusan yang tanda tanya ya, terutama di babak pertama. Sekali lagi kalau kartu merah itu kartu merah, gue sepakat. Tapi kalau ya itu tidak penalti, ya menurut gue itu bisa diperdebatkan. Marcus Rashford di babak kedua yang terjatuh menurut gue itu tidak pelanggaran karena tidak ada sentuhan dari Bazunu. Cuman ya sekali lagi inilah sepak bola, dan dengan hasil ini Manchester United
masih berada di peringkat ketiga dengan nilai 50, berbeda 2 poin dengan Tottenham Hotspur, tapi Tottenham ini sudah 27 pertandingan. Pertandingan selanjutnya dari Manchester United. Manchester United akan bertanding tanggal 16 atau hari Kamis di Spanyol menghadapi Real Betis di ajang Europa League leg kedua. Itu tadi pertandingan selanjutnya bagi Manchester United. Oh ya, mungkin juga Sobat Football United ada yang bertanya Casemiro akan absen berapa laga. Dari kabar yang gue dapatkan akan absen 4 laga. Akan absen 4 laga. Kenapa? Karena ini merupakan kartu kuning kedua bagi Casemiro. Jadi Casemiro akan absen ketika Manchester United bertanding di Piala FA menghadapi Fulham, lalu tandang menghadapi Newcastle itu akan absen, lalu bermain 2 pertandingan kandang Liga masing-masing menghadapi Brentford dan juga menghadapi Everton. Ini Casemiro akan absen. Pertandingan yang berat tentu saja ya, terutama nanti ketika tandang ke Newcastle. Cuman ya ini yang harus dihadapi oleh skuad Erik ten Hag. Bagaimana menurut Sobat Football United jalannya pertandingan tadi? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.